Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas 11 Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Semester 3. Video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan materi Bank Umum. Sebelum mempelajari mengenai bank umum, mari kita samakan persepsi awal kita mengenai bank dan lembaga keuangan bukan bank. Ketika kita mendengar kata bank, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kata bank akan berhubungan dengan uang. Hal ini tidak salah karena bank merupakan perusahaan atau lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan. Sehingga tugasnya pun yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua, menyalurkan dana dari masyarakat, lalu yang ketiga, memberikan jasa-jasa servis lainnya. Tidak hanya itu, bank juga sebagai pencipta alat-alat pembayaran, stabilisasi moneter, dinamisator pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan bank mendorong terjalinnya hubungan perekonomian perdagangan internasional antar negara di seluruh dunia. Bank sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan fungsinya, ada bank umum, bank sentral, dan bank pengkreditan rakyat atau BPR. Yang kedua, berdasarkan kepemilikannya, yakni ada bank milik pemerintah, bank swasta nasional, bank asing, dan bank campuran. Yang ketiga, berdasarkan kegiatan operasionalnya, yakni ada bank konvensional dan bank syariah. Dan yang keempat, berdasarkan bentuk badan usahanya, ada perseorangan, firma, koperasi, dan perseroan terbatas atau PT. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Jenis LKBB sendiri yakni ada asuransi, leasing, kredit pinjaman, pasar modal, dan pegadaian. Kelompok kami akan membahas secara detail mengenai bank umum, di mana bank umum merupakan salah satu jenis bank berdasarkan fungsinya. Materi yang akan kita pelajari yakni ada fungsi bank umum, peranan bank umum, jenis bank umum, kegiatan bank umum, keuntungan bank umum, dan juga contoh bank umum. Kita menjelaskan fungsi bank. Fungsi bank secara umum ialah menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam hal ini, bank umum memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengatur peredaran uang dengan penciptaan uang giral. Yang kedua, memberikan jasa penyimpanan dana dan harta berharga masyarakat. Yang ketiga, membantu kelancaran bertransaksi. Yang keempat, jasa-jasa lainnya. Berikutnya adalah membahas mengenai peranan bank. Secara umum, bank memiliki 4 peran, yaitu yang pertama, pemindahan aset. Pemindahan aset merupakan bank memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dana dalam jangka waktu yang telah disepakati. Yang kedua, transaksi. Bank memberikan kemudahan kepada para pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang maupun jasa. Kemudian yang ketiga, likuiditas. Unit surplus dapat menempatkan dananya menjadi produk-produk yang memiliki likuiditas yang berbeda-beda. Yang keempat, efisiensi. Bank dengan jangkauan pelayanannya dapat menurunkan biaya transaksi. Selanjutnya adalah jenis bank umum. Jenis bank umum sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa sendiri merupakan bank yang telah disetujui atau ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing atau falas. Bank devisa sendiri memiliki beberapa kelebihan, yaitu menawarkan produk dan jasa berkaitan dengan mata uang asing. Beberapa contohnya adalah transaksi uang ke luar negeri, jual beli valuta asing, dan transaksi ekspor dan impor. Selanjutnya adalah bank non-devisa. Bank non-devisa ini berkebalikan dengan bank devisa, yaitu belum memiliki izin atau
layanan seperti bank devisa. Belum diizinkan berarti produk-produk dari bank non devisa ini tidak menyediakan layanan untuk berkaitan dengan mata uang asing. Dengan kata lain, nasabah tidak bisa melakukan transfer uang ke luar negeri, transaksi ekspor impor, jual beli valuta asing, dan layanan bank devisa lainnya. 4. Kegiatan bank umum. Dalam menjalankan kegiatannya, setiap bank berbeda-beda. Contohnya antara kegiatan bank umum dengan BPR, di mana kegiatan bank umum lebih luas dibandingkan dengan BPR, yang artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih lengkap. Hal ini disebabkan karena bank umum mempunyai kebebasan dalam menentukan produk dan jasanya. Sedangkan dalam BPR memiliki keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya menjual produk dan wilayah operasionalnya lebih sempit dibandingkan dengan bank umum. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang ada pada bank umum. Yang pertama yaitu ada menghimpun dana dari masyarakat atau funding, di mana dalam funding ini terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu ada simpanan giro atau demand deposit. Yang kedua ada simpanan tabungan atau saving deposit. Yang ketiga ada simpanan deposito atau time deposit. Selanjutnya kegiatan yang kedua ada menyalurkan dana dari masyarakat atau lending yang bisa berbentuk kredit, seperti kredit investasi, kredit modal, kredit perdagangan, kredit produktif, dan kredit konsumtif. Yang ketiga, memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis. Yang pertama, menerima pembayaran-pembayaran setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran air, pembayaran telepon, dan pembayaran uang kuliah. Yang kedua, melayani pembayaran-pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, honorarium, pembayaran dividen, dan pembayaran kupon. Yang keempat, ada clearing. Yang kelima, ada inkasso. Yang keenam, ada transfer. Dan yang ketujuh, ada safe deposit box. 5. Keuntungan bank umum. Bank konvensional menghasilkan keuntungan dari selisih bunga yang mereka bayarkan kepada nasabah yang menabung dan selisih bunga dari yang mereka kenakan kepada para peminjam. Dan juga mereka mendapatkan pendapatan dari biaya lainnya seperti administrasi rekening dan lain-lain. 6. Contoh-contoh bank umum di Indonesia. Beberapa contoh bank umum di Indonesia adalah yang pertama ada BRI, Bank Rakyat Indonesia. Yang kedua ada BNI, Bank Negara Indonesia. Yang ketiga ada Mandiri, BCA, Cimniaga, dan lain-lain. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami mengenai bank umum. Jika ada Kritik, Saran, maupun tambahan lainnya, silahkan tambahkan pada kolom komentar di bawah ini. Saya Sagi Alia Nur Agustin, saya Saka Pratama. saya Tiaga Aditama. saya Sapnita Zarifah. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.